Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang ukuran lokasi. Baik, untuk ukuran lokasi ini terdapat 3 jenis ya, yaitu ada yang disebut sebagai kuartil, ada yang disebut sebagai desil, ada juga yang disebut sebagai persentil. Nah, berikutnya adalah rasionalnya. Ternyata, ketepatan nilai rata-rata dalam mewakili data dianggap belum lengkap. Jadi kalau kita punya sekumpulan data dan kita hanya menghitung nilai tengahnya, maka informasi itu dianggap belum lengkap. Kemudian, kita juga ingin mengetahui sejauh mana sih terdapat penyimpangan antara nilai data dengan nilai rata-ratanya. Jadi supaya lebih lengkap, kita juga harus tahu berapa sih jaraknya tiap-tiap data terhadap nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya. Kemudian nilai penyimpangan itu sering pula disebut sebagai ukuran dispersi ya. Nah, ukuran dispersi lain seperti ada jangkauan kuartil, jangkauan persentil, dan koefisien variansi. Kemudian, sebelum mempelajari ukuran dispersi lain, maka kita terlebih dahulu memahami yang namanya ukuran lokasi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi pembelajaran kita akan berurut. Pertama adalah menghitung nilai tengahnya dulu. Setelah itu kita akan menghitung ukuran lokasinya. Setelah itu kita menghitung ukuran dispersinya seperti keragamannya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran lokasi kuartil. Tapi sebelum membahas kuartil, terlebih dahulu saya mereview tentang median yang pernah kita pelajari sebelumnya. Median, kalau teman-teman masih ingat, median merupakan pengamatan di tengah-tengah dari data terurut. Jadi kalau kita punya data yang terurut dari yang kecil hingga yang besar, maka di tengah-tengahnya itulah disebut sebagai median. Sebagai contoh seperti ini, kita punya seutas tali, maka nilai mediannya adalah yang di tengah-tengah. Artinya data kiri dan data kanan itu seimbang. Nah, kalau kita sudah memahami konsep median ini, maka kita dengan mudahnya akan memahami konsep ukuran kuartil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi kita ingat kembali bahwa kalau median membagi data menjadi 2 bagian, kalau kuartil membagi 4 bagian. Tentunya bila membagi 4 yang sama banyak, maka titik pembaginya ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ingat, kalau kita membagi data menjadi 2 sama besar, berarti titik pembaginya cuma 1. Kalau kita membagi data menjadi 3 sama besar atau sama banyak, maka titik pembaginya ada 2. Nah, kalau kita menjadi 4 bagian sama banyak, maka tentu titik pembaginya ada 3. Jadi selalu N dikurang 1. Nah, ternyata nilai K2 ini merupakan nilai median. Jadi hasilnya K2, angka K2 ini merupakan angka median. Jadi kuartil 2 sama dengan nilai median. Oke, berikutnya kita akan pelajari ilustrasi kuartil untuk data tunggal. Misalnya ada contoh data seperti ini. Angka 2, 5, 7, 9, 7. Maka pertama-tama yang kita lakukan adalah datanya diurut dulu ya, dari kecil hingga besar. Berarti 2, 5, 7, 7, 9. Setelah itu kita akan diminta misalnya tentukanlah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke. Nah, pertama dulu adalah kuartil 1. Cara menghitungnya adalah karena dibagi 4 sama banyak, maka pembaginya adalah 4.
Karena yang dicari adalah kuartil 1, maka 1/4 N plus 1. Kalau yang diminta kuartil 2 berarti 2/4 N plus 1. Kalau kuartil 3, 3/4 N plus 1. Apakah ada kuartil 4? Tidak ada, ya, karena hanya sebanyak 3 saja. Yang ada cuma 4 bagian, tapi nilai kuartilnya cukup sampai 3 saja. Oke, sekarang K1. Berarti 1/4 N plus 1 sama dengan 1/4 N ini adalah banyaknya data. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. Berarti 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 4 berarti 1/2 atau 1/2. Ya. Artinya nilai K1 ada di antara data ke-1 dan data ke-2 karena 1/2. Maka nilai K1 adalah K1 sama dengan data ke-1. Data ke-1 adalah angka 2, maka sini angka 2. Ditambah setengah dikali data setelahnya data ke-1 dikurang data ke-1. Ya, saya ulang. Setengah ini diperoleh dari sini. Oke. Jadi kalau misalnya nanti sini ada perhitungan yang hasilnya 1,8, berarti di sini adalah 0,8. Ya. Jadi apapun sisanya itu ditulis di sini. Oke. Setelahnya data ke-1 adalah data ke-2. Data ke-2 angka 5, maka sini angka 5. Kemudian dikurang kembali dengan data 1. Jadi ini selalu sama di sini. Tapi di sini angka 5 ini adalah data setelahnya data 2 ini. Ya. Jadi 5 kurang 2, 3. 3 dibagi 2, 1/2. Ya, 1,5. 2 ditambah 1,5 maka 3/2. Oke. 3,5. Nah, berikutnya kita menghitung nilai K2. Oke. Misalnya contoh data yang tadi 25797 kita urutkan dulu 25779. Maka letak K2 adalah ingat 2/4. Selalu dibagi 4 karena kuartil, ya. Berarti 2/4 N plus 1. N-nya 5, 5 tambah 1 6, 6 kali 2 12, 12 bagi 4 sama dengan 3. Ternyata letak K2 adalah data ketiga. Berarti data ketiga adalah angka 7. 1, 2, 3. Angka 7. Nah, kita ketahui bahwa ternyata itu K2 adalah sama dengan nilai median. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa median adalah data di tengah setelah data diurut. Karena ini ganjil, maka data tengahnya adalah angka 7. Sama kan dengan nilai K2-nya? Oke. Berikutnya adalah K3. Berarti 3/4. 3/4 N plus 1. 3/4 N-nya 5 tambah 1, ya. 5 tambah 1, 6. Oke, 6 kali 3 adalah 18. 18 dibagi 4 adalah 4/2. 4,05, ya, sama aja. Oke, artinya K3 berada di antara data ke-4 dan data ke-5. Maka nilai K3 adalah data ke-4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ingat ya, ambil data yang terurut. Berarti ini 7. Sisanya berapa? Setengah. Berarti sini setengah. 1/2. Data setelah data ke-4 adalah data ke-5. Setelah data ke-4, data ke-5 berarti 9. 9 dikurang 7. Ini selalu sama dengan di sini. Berarti 9 kurang 7, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Jadi kuartil 3-nya sama dengan 8. Nah, itulah cara menghitung kuartil untuk data tunggal. Oke, tetap semangat ya. Berikutnya kita akan menghitung kuartil apabila datanya adalah data kelompok. Oke, ini adalah formula, ya. Formula untuk kuartil ke I. I ini bisa 1, 2, 3. Tidak lebih, ya, karena ini kuartil. Sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Semoga masih ingat ini, ya. Seperti median sebelumnya. I/4 N dikurang frekuensi, ya, ada semua di sini.
frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung kuartil, dan inilah frekuensi kelas interval yang mengandung kuartil ke I. Oke, ini formulanya mirip dengan median, hanya perbedaannya cuma satu, di sini dibagi 4. Kalau median di sini dibagi 2. Oke, kita langsung saja ke ilustrasi contoh. Seperti data ini ya, di sini ada 10 kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 10. Masing-masing punya frekuensi ya. 1, 2, 5 dan seterusnya. Masih ingat frekuensi kumulatif ya. Angka ini sama di sini ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 12, 20 dan seterusnya, sehingga jumlah data ini keseluruhan adalah 80. Oke, pertama-tama kita disuruh mencari, tentukan nilai K2-nya. Oke, berarti kita harus tahu dulu kelas manakah yang memuat data K2 ya. Sama dengan cara median di video sebelumnya. Nah, cara menentukan di kelas mana yang memuat nilai kuartil 2 adalah sebagai berikut. Pertama, letak K2-nya adalah 2/4N ya, sama dengan median kemarin, berarti 1/2N ya. Kalau ini kuartil, yang ditanyakan adalah kuartil 2, berarti 2/4. Kalau yang ditanyakan adalah kuartil 3, berarti 3/4. Kalau kuartil 1, 1/4 ya. 1/4N. N adalah banyaknya data keseluruhan, yaitu sebanyak 80. Ini kalau ditotal semua ke bawah adalah 80. 2/4N, berarti 2/4 adalah 2 kali 80 dibagi 4 sama dengan 40. Nah, berarti letaknya kuartil 2 berada pada data ke-40. Ayo kita cek sama-sama ya. Pada kelas pertama hanya memuat satu data. Kelas pertama ditambah kelas kedua hanya memuat 3 data. Kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 kalau digabung 1 tambah 2 tambah 5 itu hanya memuat 8 data. Coba digabung lagi dengan data keempat atau kelas keempat. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 12 berarti hanya 20 data. Berarti belum memuat kan? Karena di sini katanya berada pada data ke-40. Berarti kelas 4 belum memuat data ke-40. Nah, berikutnya kita tambah lagi kelas berikutnya, yaitu kelas 5, 23 ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 5 tambah 12 tambah 23 sama dengan 43. Nah, ternyata di 43 ini sudah memuat data ke-40 ya. Berarti kelas kuartilnya adalah kelas 5. Oke, jadi kelas 5 inilah kelas kuartilnya. Cara cepatnya begini, hitung frekuensi kumulatifnya. Di sini 40, maka tidak mungkin di sini 20 karena kurang. Maka ya mungkin adalah 43 karena sudah lebih ya. Oke, kalau kita sudah menentukan kelas kuartilnya, maka cukup kita masukkan ke formula dengan mudahnya seperti ini ya. Oke, kita cari dulu batas bawah. Ingat, batas bawah masih ingat ya. Kelas interval bawah dikurangi setengah. Oke, selalu dikurang setengah ya, karena ini perhitungan manual ya. Berarti 59 dikurang 0,5 berarti 58,5. Baik median, modus, kuartil, persentil, desil, nanti kalau menghitung batas bawah selalu dikurangi setengah. Panjang kelas, semoga masih ingat panjang kelas berarti, coba naikkan jarinya kembali ya, hitung 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ada berapa data? Ada 7. Jadi semua kelas ini intervalnya ini adalah panjang kelasnya adalah 7. Kemudian F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Oke, kelas kuartilnya kan kelas 5, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas 5 adalah angka 20. Kemudian frekuensi di kelas kuartilnya. Oke, jadi ingat ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi. Frekuensi di kelas kuartilnya adalah 23. Oke, kalau sudah diketahui semua angka-angka ini, maka cukup kita masukkan ke dalam rumus. Batas bawah 58,5 ditambah panjang kelasnya adalah 7, 2/4, ingat karena kuartil 2 maka 2/4 ya. Kalau kuartil 1 1/4, kalau kuartil 3 3/4. Oke, dikali N adalah banyaknya data 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 20 ya. Ini
pindahkan ke sini 20, dibagi dengan 23. Oke, cara menghitungnya begini. 2 kali 80, 160. 160 dibagi 4, berarti 40. 40 dikurang 20, 20 ya. 20 bagi 23, hasilnya dikali 7. Hasilnya ini barulah ditambah 58,5. Maka K2-nya adalah 64,59. Oke, itulah ilustrasi perhitungan kuartil untuk data kelompok dan data tunggal. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.